Kemana iya? Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kayak ulang deh. Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bertepatan pada tanggal hari Kamis. Kuare teh hari naon? Sekarang hari Kamis ya? Ai. Bun, sekarang hari Kamis kan? Apa hari Rabu? Hari Kamis kan? Sekarang hari Kamis tak terasa. Hah? Rabu. Kamis. Kamis tak terasa, sekarang tanggal 6. Gak kerasa puasa kita memasuki ke tanggal 6. Seri lagi. Cum di sini yang puasa sunah Syawal. Kamis. Sekarang hari Kamis tanggal 6 bulan Syawal, karena kita lebarannya hari Sabtu. Lebaran hari Sabtu tanggal 1. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kita Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sabtunya kita lebaran, puasanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekarang kita puasa yang kelima, ya. Yang kelima. Yang belum bayar qada Ramadan, cepat dikodok mumpung masih di bulan Syawal. Niatnya kodok saja, tapi nanti pahalanya dapat 2. Dapat pahala qada Ramadannya kita lunas, ya kan? Plus kita mendapatkan puasa sunnah Syawalnya. Nah, yang keempat, boleh sambil dibantu di tap-tap layarnya. Yang hadir di sini, siapa yang saat ini masih dalam mudik? Nah, di tempat mudik. Siapa di sini yang masih dalam perjalanan mudik, atau masih di tempat mudik, atau mau arah pulang, atau setelah mudik? Siapa di sini yang mudik? Baru bayar hutang puasa dulu, atau puasa Syawal dulu, kodo dulu. Kodo dulu. Nih, dengerin ya. Tentang masalah saya bahas sebelum melakukan zikir berjamaah pagi ini, sekilas saya ulang tentang masalah sholat. Tap-tap layar dulu. Tap-tap layar dulu. Ini paling punya waktu saya setengah jam ke depan. Kemudian kita lanjutkan zikir. Waktunya mepet. Tap-tap layar dulu. Tap-tap layar dulu semua. Bagi orang yang sedang melakukan perjalanan menuju tempat mudik, entah ke orang tua atau saudara, kalau perjalanannya itu lebih dari 2 marhalah, kurang lebih 98 km, maka sholatnya boleh dijamak takdim atau dijamak takhir. Jamak takdim itu adalah sholat yang menggabungkan waktu sholat sekarang dengan menarik sholat yang akan datang. Contohnya ketika kita di perjalanan, pas adzan duhur berkumandang, maka ditarik sholat asar ke duhur, itu termasuk namanya di jamak takdim. Sementara jamak takhir itu adalah sholat yang diakhirkan. Sholat duhur, misalkan kita lagi di perjalanan, kemudian tiba sholat duhur,
Tetapi di tengah perjalanan seperti misal di jalan tol dan jauh dari rest area, atau dimisalkannya lagi di jalan macet dan nggak memungkinkan untuk turun. Nah, maka si sholat duhur ini boleh ditarik nanti ke asar, disebut dengan jamak takhir. Sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir itu harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu harus perjalanannya 2 marhalah atau kurang lebih 89 km. Sebagian ulama mengatakan 89 km, sebagian lagi mengatakan 98 km. Jadi yang amannya 100 km. Ketika kita melakukan perjalanan jauhnya jaraknya 100 km, maka kita sholatnya boleh di jamak takdim atau di jamak takhir. Sambil dibantu di tap-tap layarnya. Jamak takdim atau di jamak takhir, syarat 1, kita sedang dalam perjalanan bukan untuk maksiat. Kalau mudik itu kan silaturahmi itu kan ibadah. Yang kedua, jaraknya harus lebih dari 2 marhalah, kisaran 98 km, cari amannya saja. Kalau misalkannya sudah memenuhi kedua syarat ini, maka kita boleh sholat di jamak takdim atau di jamak takhir. Dengerin ya, dengerin. Sholat jamak ini adalah sholat hadiah bonus dari Allah. Ketika kita mau mengambilnya, monggo dipersilahkan. Ketika kita tidak mau mengambilnya, tak jadi masalah. Timbul pertanyaan, kalau misalkannya bunda dari rumah, sebelum adzan duhur, bunda pipis, misalkannya di perjalanan. Pas ketika pipis, kebetulan tidak ada air di tempat pipisnya. Ini lagi contoh perumpamaan. Intinya bunda tidak cebok. Akhirnya berarti celana dalamnya terkena najis mutawasito. Sementara perjalanan masih jauh. Nah, itu gimana caranya? Cara amannya berarti tidak bisa dijamak takdim dan tidak bisa dijamak takhir. Sholatnya nanti diborong ketika sampai tempat tujuan, disebut dengan sholat qodho. Misalkannya, bunda dari rumah itu berangkat habis subuh. Bun, tap-tap layar dulu, bun. Tap-tap layar dulu, tap-tap layar dulu, tap-tap layar dulu. Tap-tap layar dulu semua ya. Cepetan, bun. Waktunya mepet kita kesiangan ini. Pikirnya, bukan saya bangun kesiangan ya, saya bangun jam 4. Beberes heula, mondar mandir segala macam tetek bengek. Aduh, waktu beak deh. Allahu Akbar. Bener. Bunda ngerasa nggak sih, bun? Setiap hari kita tuh kayak dikejar-kejar waktu, ngerasa nggak sih, bun? Perasaan kita tuh udah cepet-cepet ya. Kayak misalkan kita beres-beres di dapur aja, tahu-tahu waktu terus berjalan. Ngerasa nggak sih, bun? Kayak waktu itu kayak cepet banget loh. Ngerasa nggak sih? Saya bangun jam 4, bun. Saya jam 4 bangun. Saya maksudnya supaya labnya itu rada pagi ya. Tapi saya berkutat di dapur, ngelap-ngelap. Saya cuci piring, ngelap-ngelap piring yang udah dicuci, ditaruh, dirapihin. Kemudian saya nyapu segala macam, tetek bengek. Tahu jam kayak saya belum nyuci ya kan. Nah, habis waktu saya. Pas dilihat, ya Allah, langsung mandi, habis mandi langsung sholat ya kan, sholat duha ya kan, langsung lab. Kesiangan saya. Aneh ya, mesti bangun jam berapa saya ini? Terkecuali saya malas gitu kali ya. Terkecuali bangun tidur langsung misalkannya live gitu. Lah, hidup kayak sia-sia menurut saya ya. Nah, saya bisa tenang live itu, bun. Saya bisa tenang live itu setelah semua tugas saya itu selesai. Saya tidak mau mengorbankan kehidupan pribadi saya untuk live. Udah misalkan yang nggak tahu kondisi isi kulkas, atau misalkan nggak tahu cuci piring, nggak tahu misalkan beres-beres baju. Saya nggak seperti itu orangnya. Saya tanggung jawab orangnya. Diberesin dulu semuanya, baru saya live. Biar tenang. Lagian kalau misalnya masih berantakan rumah, bun, aduh kita nggak tenang, bun. Bener sih.
mungkin karakter orang beda-beda ya, karena ada sebagian juga orang yang masa bodohan, mau rumahnya kayak kapal pecah, mau rumahnya berantakan, mau lantainya debu. Ada juga orang yang masa bodohan. Saya nggak bisa bun, nyeri awak saya ketika melihat misalkan di rumah kaca-kaca banyak debunya, saya pada sakit badan saya. Jadi mesti diberesin. Jadi udah kebiasaan. Saya nggak suka yang berantakan bun, saya sukanya rapi, bersih. Saya suka. Sambil dibantu di tata bayarnya dulu. Maaf, dulu di Ambon sudah duhur. Oh, silakan keluar. Nah ya, silakan sholat dulu. Silakan, jangan masuk dulu, sholat dulu sana. Silakan. Saya bebas orangnya kok. Keluar. Nah, sok. Di sini belum, masih jam 11. Di sini belum, masih jam 11. Tata bayar dulu. Nih, tata bayar dulu sampai 100 dulu ya. 100 dulu. Tata bayar dulu, Bun. Tata bayar itu gratis kok, nggak bayar. Tenang aja. Tata bayar itu nggak bayar. Gratisun. Nah, tata bayar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya kasih bonus ilmu. Banyak orang mungkin ngebahas tentang masalah jamak takdim dan jamak takhir. Hampir semua orang mungkin paham dan mengerti ya. Tetapi ada salah satu sholat yang Allah dikasih keringanan, dikasih rukhsah sama Allah, dikasih keringanan, disebutnya dikasih hadiah. Nih, dengerin ya. Misalkannya, ini contoh, Bunda dari Jakarta dan Bunda misalkannya mau mudik ke Bandung. Ke Bandung itu kan sudah ada 2 marhalah, ya kan? Tata bayar dulu deh. Tata bayar dulu. Bunda kalau dijak serius, bundanya jadi berhenti, Bun. Bagaimana caranya saya bisa ngomong serius tapi bundanya jangan serius? Maksudnya tetap bayar. Lah kalau saya ngomong, Bun, nih ya, simak baik-baik. Bundanya jadi diem, jadi gini. Tetap bayar, Bun. Tugas. Ayo cepetan. Ayo cepetan tap bayar dulu deh. Tap bayar dulu. Cepetan. Kita tebusin 100 dulu tap bayarnya. Ayo, Bun. Tap bayar itu gratis nggak bayar? Gratis. Tap bayar itu gratis tak bayar ya. Tap bayar itu gratis tak bayar. Nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, dengerin ya. Simak baik-baik, tapi tap bayarnya jangan lupa. Ya, nih dengerin dulu. Tentang masalah sholat jamak takdim dan jamak takhir, semua orang sering membahas masalah ini. Betul? Betul kan ya? Hampir di sini mengerti semua kan? Tentang sholat jamak takdim, jamak takhir, bahkan ada juga sholat yang diringkas, disebut dengan qasron. Sholat duhur 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat isya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Paham? Sepertinya udah paham semua. Mengerti? Nanti dulu saya nanya dulu nih. Jangan dulu mencolok ke ilmu yang lainnya lagi pelajarannya kalau yang ini belum paham. Tentang masalah sholat jamak takdim dan jamak takhir. Umi mau kenanya bagus, boleh. Ada yang mau? Ada yang mau kena, saya keluarin. Ini mau kena saya. Ini baru dipakai sekali paling. Nah, kalau mau nggak apa-apa saya keluarin. Ini udah tinggal pakai. Kalau Bunda mau kena yang saya bekas pakai ini baru dipakai, barusan ngambil dari lemari. Karena saya sholat pakai mau kena yang itu. Tuh, warna pink. Nah, ini baru saya ambil. Saya mau pakai dikir. Mau kenanya. Bentar. Tap bayar, Bun. Ayo cepetan. Bun, absen dulu ya. Bukan gratis ya. Ini sutra. Saya kasih 650 bagi yang mau ini. 6,5. Saya memang sengaja mau bawa dikir. Dan Bunda kalau beli mukena ini gak usah dicuci lagi. Ini sudah bersih dan sudah suci dan wangi, tinggal pakai. 6,5. Kalau mau. Ini warnanya salem, cantik, bunganya cantik ya kan? Nah, bagi yang mau boleh.
6,5, 650 saya keluarin. Mana absen dulu yuk, absen dulu, absennya lope oren sampai 40. Lope oren dulu, yuk absen dulu cepetan. Saya nanti kalau ngebahas tentang masalah kajiannya Bun, itu saya suka lupa. Tahu-tahu nggak tercapai absennya. Absen dulu yuk. Terima kasih Bunda Lia Fahri. Absennya lope oren. Ya. Yuk absen dulu sampai 40 orang. Terima kasih Bang Adi. Jazakallah. Bunda Zahra. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini aja lope oren aja. Lope oren itu absen itu untuk TikTok Bun. Terima kasih Bunda Surya. Lope oren di sini. Bunda Uhe terima kasih. Bu Haji Neng terima kasih. Nah gini. Gabung pelan fan club. Nah, sok lope oren dulu. Nah, terima kasih Bunda Yatimi. Yatimita Yatimita apa tuh? Bunda apa? Titik-titiknya nggak kelihatan mata saya. Terima kasih Bunda Mia. Yang lope oren aja yuk cepetan. Bunda Nur Alia, Bunda Uti Syasa, terima kasih. Yuk cepetan absen dulu yuk, beresin. Selalu sabar, terima kasih. Rista, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Neng apa itu? Neng Oi. Terima kasih Bunda Lia, terima kasih. Yuk cepetan yuk, absennya kita mepet waktunya. Ayo cepetan absen dulu. Ayo cepetan. Bunda Puput, terima kasih. Absennya lope oren. Ibu Wati, terima kasih Ibu Wati tolong. Ini aja lope oren aja. Lope oren sama kok, satu mawar sama. Cuman kalau absen itu buat TikTok Bun. Umi mau tanya masalah puasa Syawal. Puasa Syawal itu bagusnya dilakukan dari tanggal 2 sampai tanggal 7 berturut-turut 6 hari. Tetapi kalau misalkannya di tanggal tersebut lagi halangan, maka boleh dilakukan lain waktu. Yang penting masih ada dalam bulan Syawal. Itu. Barang siapa yang berpuasa sunnah Syawal selama 6 hari berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, tapi afdolnya berturut-turut, maka Allah akan mencatat seperti kita puasa 1 tahun full. Jadi rugi kalau tidak berpuasa. Seriusan Bun, puasa sunnah Syawal 6 hari doang, itu pahalanya sama seperti kita puasa 1 tahun. Jadi kalau nggak puasa rugi. Tapi bukan berarti kemudian puasa qada Ramadan jadi lunas. Beda lagi. Qada mah tetap harus dibayar, ya. Nah, seperti itu. Bukan berarti begini, oh ya udahlah saya puasa Syawal 6 hari kan udah puasa seperti 1 tahun. Jadi saya nggak mau lagi puasa Senin Kemis. Bunda gimana sih? Itu mah pahalanya seperti puasa 1 tahun, bukan berarti kemudian Bunda tidak mau puasa lagi yang sunnah-sunnah yang lainnya. Terus puasa sunnah yang lainnya seperti Ayyamul Bid atau Senin Kamis dan puasa-puasa yang lainnya. Bayar puasa Ramadan dulu apa puasa sunnah Syawal dulu? Dengerin dulu. Absennya belum selesai. Tolong dong, yuk cepetin dulu yuk. Absen itu lope oren. Ayo, 15 orang lagi. Lope oren, 15 orang lagi, cepetan. Saya kurang fokus kalau absen yang belum selesai. Ayo cepetan, absen. Absen, cepetan. Terima kasih. Ayo cepetan. Bunda Zoya, Bunda Abri, Bunda Rotiah, ayo geren. Ayo cepetan, masih banyak belum selesai. Bunda Aisyah, terima kasih. Bunda Fitri, terima kasih. Ayo cepetan. Bunda Pimpi, terima kasih. Ayo Sadi. Ayo cepetan, absen. Terima kasih Bunda Coach Haryanti. Setelah saya mah Coach Haryanti baik. Sebenarnya namanya bukan Coach Haryanti, namanya Coach Haryati. Tapi tidak enak di mulut saya, Bun. Saya bilangnya Coach Haryanti. Kayak lebih bagus, lebih seru gitu. Antara nama Haryati, ro-nya mati, Haryati. Saya kasih nafsu ya. Haryati, ro, tapi ro-nya mati, jadi tidak dihitung.
ya, iya-nya hidup, sama huruf ta. Haryati, ha, ya, ti. Bagus. Sisa naftunya setelah dikurangi-kurangi satu. Haryati. Apa bedanya naftu dengan Haryanti? Sama. Haryanti itu ha, ro-nya mati, yang hidup haknya. Yanti, yang hidup ya-nya, nunnya mati, sama taknya hidup. Sama. Mau Haryati atau Haryanti, naftunya sama. Nah, nama Haryanti itu gak usah dihitung ya, hasilnya aja. Absennya 4 orang lagi, hasilnya aja. Itu sisa 1. Tapi nggak tahu nama awalnya, saya nggak tahu. Nama awalnya. Nah, itu nama aja. Sekilas saja, selingan. Selingan. Terima kasih Bunda Iri Panca. Nah, nama Bun, dalam memberikan nama, itu kita tidak boleh ngasal, ya kan? Jadi nama itu ada naftunya, dihitungnya dari abjadun, itu ada di kitab Jawahir, ya, Jawahir Alamah kitabnya. Itu kalau misalkannya naftu nama kita itu kosong, setelah dikurangi kosong, itu pun rada sedikit merkedeweng orangnya, susah diatur, makarap dewek. Ini lagi penjelasan umum aja ya. Nah, kalau misalkannya sisa naftu nama kita itu sisa 1, itu biasanya kita unggul. Unggul, tidak ada yang bisa mengalahkan. Banyak yang iri dengki karena cahayanya terlalu terang. Yang naftunya 2 itu kurang memiliki pendirian. Kadang-kadang kalau misalkan ada masukan dari orang suka goyah. Nah, itu nama-nama. Dihitungnya dari abjadun. Itu bukan dukun, bukan. Itu ngaji. Ada kitabnya. Amira itu alif, mim, ro. Kita hitung ya, Amira. Alifnya 1. Satu. Amira bagus. Dah, itu selingan aja. Tapi kan saya nggak tahu panjangannya apa. Nah, sekilas aja. Makanya kalau orang tua zaman dulu itu ngasih nama itu, kadang-kadang mereka itu justru ngambil apa namanya? Ngambil naftunya, kadang-kadang namanya suka ngasal. Kalau kita mah yang penting kedengerannya bagus. Kadang-kadang tidak cocok dengan kelahiran. Misalkannya contoh, ibunya namanya Sarwiti, bapaknya namanya Samlawi. Anaknya namanya Angelika. Waduh, atuh teu nyambung. Ibunya namanya misalkannya Juminten, bapaknya Parioto. Ini contoh, namanya anaknya Gebril. Atuh teu nyambung. Disambung. Jadi lamun anak rada merekat doang hararese diatur, mungkin dari salah ngasih nama. Itu kata orang tua zaman dulu, Bun. Tetapi sebenarnya itu memang ada kitabnya, Bun. Ada. Namanya kitab Jawahir Alama'ah. Kitabnya tipis, Bun. Tetapi itu dalam itu. Makanya orang yang mau menikah itu dihitungnya di situ, di kitab itu. Kadang-kadang kita itu bilang bahwa semua waktu itu bagus betul. Tetapi memang di waktu itu memang ada naftu-naftunya, Bun. Kenapa kalau orang tua zaman dulu itu suka mau nikah aja kan ditanya dulu, dicari waktu yang mustari. Waktu itu ada banyak. Waktu itu ada waktu yang mustari, ada waktu juhal, ada waktu komar, ada waktu mirih, ada waktu disebutnya dengan atorid ya. Ada waktu itu beda-beda, Bun. Mana yang kita mau usaha ngambil waktu yang mana, yang mau buat nikah ngambil waktu yang mana, yang mau kita misalkan yang mau ngebangun rumah mulainya itu ngambil waktu yang mana, itu ada, Bun. Ada ilmunya. Cuman kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya yang kayak begituan kurang begitu ya, kurang begitu mengulik karena memang ke mondok. Kalau mondok kok pasti dikasih tahu ya. Nah, dah itu selingan aja, sekilas aja. Nah, kita lanjutkan. Mana tap-tap layarnya? Sudah. Absennya udah tercapai belum, Bun? Bun,
Absen udah tercapai belum? Udah ya? Sebentar. Sebentar nih. Mana nih? Bentar ya. Udah ya? Udah? Oh ya udah, sip. Terima kasih. Sip ya. Oh sudah. Oke, siap. Sekarang mawarnya aja. Kalau absen itu buat TikTok, Bun. Kalau yang kayak begini tuh buat saya. Yang mau ngasih aja. Nggak ngasih juga nggak apa-apa. Kalau ngasih alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah ganti berlipat ganda. Kalau nggak ngasih ya sungguh terlalu. Ya hidup dalam dunia ya. Hidup dalam dunia mau ulah serius teuing tareka kolotnya. Yuk kupingkeun. Sarwiti. Nih dengerin dulu. Saya ngebahas jelas nih tentang masalah sholat jamak takdim dengan jamak takhir. Siapa di sini yang belum paham? Supaya nanti saya akan lanjutkan ke pelajaran yang lainnya. Kalau belum paham, saya berkutat dulu di sini sampai mengerti semuanya tentang masalah sholat jamak takdim dan jamak takhir. Siapa yang sudah paham atau yang belum paham? Kalau yang belum pahamnya di sebelah mana? Nah, tentang sholat ini adalah sholat bonus. Jadi dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diulang lagi, sekilas nih ya. Nih sekilas. Sholat itu ada 5. Yuk ngaji bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng. Sholat itu ada 5. Sebutkan satu-satunya. Sholat apa? Cepetan. Ayo cepetan kita ngaji ya. Ngaji. Nih dengerin dulu. Sholat itu ada 5. Sebutkan sholat. Sholat apa? 1. Geraun. 1. Sholat apa? Cepetan. Subuh. Setengah naon. 2. Duhur. 3. Geraun atuh ngaji na kumaha sih? Asar. 4. Maghrib. 5. Isya. Oke. Paham ya? Semua sudah tahu sholat ada 5 waktu? Masa nu itu ngerti? Tahu kan? Sip. Dengerin. Saya bedah dari awal. Saya ngejelasin singkat kok. Singkat tapi insya Allah dipahami. Anu paham. Sholat yang bisa dijamak takdim dan yang bisa dijamak takhir itu memiliki besti-bestinya. Ada bestinya. Besti, teman. Sholat apa saja yang bisa dijamak takhir atau dijamak takdim. Dan si besti ini tidak bisa dipisahkan. Tidak mau dia salah pasangan. Sudah klop, sudah besti ya. Sholat apa saja? Sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhur dan sholat asar ini adalah bestinya. Jadi bestinya. Sholat duhur dengan sholat asar. Sholat duhur. Kalau kita lagi dalam perjalanan, kemudian ada adzan duhur, kita mau sholat nih, dan nanti perjalanannya masih jauh. Nah, ditarik waktu asar ke duhur. Asarnya kan belum terjadi, ya kan? Waktu itu baru adzan duhur. Tetapi sholat asarnya ditarik ke duhur. Itu disebut dengan jamak takdim. Kemudian, kalau misalkannya kita lagi dalam perjalanan, adzan duhur ada di jalan tol dan tidak memungkinkan kita untuk istirahat karena misalkan rest areanya masih jauh atau misalkan masih ada di tengah hutan. Tidak memungkinkan. Perjalanan masih jauh dan tidak ada rest area. Ini umpama. Jadi sholat duhurnya tuh kita lewat. Kita niatkan sholat duhur ini nanti dibawa ditarik ke asar. Jadi nanti pas di tempat rest area sudah adzan asar. Maka sholat yang duhur ditarik ke asar disebut dengan jamak takhir. Paham? Sini dulu. Nah, ini adalah besti-bestinya. Kemudian besti yang kedua. Besti yang kedua itu adalah sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya. Ketika kita dalam perjalanan dan sudah ada adzan berkumandang sholat maghrib, kemudian kita ingin menarik sholat isya ke sholat maghrib, maka disebut dengan jamak takdim. Tetapi kalau misalkannya kita lagi dalam perjalanan dan masih ada di tengah hutan, tak memungkinkan kita untuk istirahat dan kondisi sudah adzan maghrib, maka kita niatkan saja si maghribnya ditarik ke isya.
Nanti setelah ada rest area atau tempat tujuan, maka di tempat tujuan, maka kita tarik si sholat maghrib itu ke isya. Sholat maghrib ditarik ke isya disebut di jamak takhir. Ingat ya, nih dengerin dulu. Kalau bunda arah pulang, dengerin. Bunda arah pulang dari mudik. Di tengah perjalanan, bunda ada adzan maghrib. Tapi tidak sempat melakukan sampai datang ke rumah. Nah, sampai datang ke rumah. Pas nyampe rumah, sudah masuk waktu isya. Apakah sholat maghrib itu bisa ditarik ke isya? Saya bertanya. Dengerin dulu. Simak baik-baik supaya tidak keblinger ya. Bunda misalkannya arah mudik pulang. Arah mudik pulang. Dari kampung pulang ke rumah sendiri. Di tengah perjalanan berkumandang adzan maghrib. Tapi tak sempet nih, soalnya misalkan lagi di tengah hutan, arah pulang. Pas udah sampai ke rumah, langsung memasuki waktu isya. Pertanyaan saya, apakah si sholat maghribnya boleh di jamak takhir narik ke isya ketika sudah sampai di rumah? Saya bertanya, jawab. Ente bisa. Tidak boleh. Sarwiti. Tuh kan ngajinya keblinger. Ente boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sudah nyampe di tempat rumah kita sendiri. Bukan dalam kondisi safar. Bukan dalam kondisi perjalanan. Makanya kata saya juga simak baik-baik nih. Gak bisa. Terus kita sholat maghrib duka tinggalin kumaha dikodo sholatnya. Sholat isya dulu 4 rakaat, baru sholat maghribnya dikodo. Paham? Ngerti gak nih? Ngerti gak? Nah, sekarang kita balik nih. Dengerin. Iya, masuknya kodo. Dengerin dulu. Yang pede nyebut bisa salah. Gak apa-apa, namanya juga ngaji. Sekarang kan udah tahu ya kan. Contoh, dengerin. Saya dari Pandeglang. Saya mau silaturahmi misalkannya ke Tasik. Nah, ke rumah siapa ya di Tasik? Coba di sini orang Tasik. Sholat nggak bisa dikodi, bisa dikodo atau sholat sarwiti. Dia mairup di alam dunia. Makanya ngaji di dia, ngaji. Saya rana ya. Saya kodi dikodi. Ya. Tuh bisa sih betul. Tuh bisa disematkan jalannya. Kupingkan ya. Pingkan. Sholat nggak bisa dikodi. Tarwete, aran mah haje. Ulah nyeri hati, ngaji di dia, jengguran. Sholat yang ketinggalan itu wajib hukumnya dikodo. Salah mana yang nulis lagi? Kodi, jangan. Dikodo, wajib hukumnya. Sholat yang tertinggal. Bahkan dari sholat yang tertinggal kita di semenjak akil balik sampai per detik ini tetap wajib dikodo. Barang siapa yang sholatnya ketinggalan, kemudian dia tidak mengkodo, maka sesungguhnya dia sedang punya hutang kepada Allah. Nggak jadi ibu haji. Ini sholat bakur dikodo. Ngaji. Yang kurang ngaji. Dikodo. Kudu dikodo, wajib. Kenapa tuh kudu dikodo? Karena sholat itu hukumnya fardu. Wajib. Sama seperti kita puasa Ramadan, wajib. Maka ketika kita tidak melakukannya atau misalkannya bocor ketika puasa Ramadan, maka wajib dikodo. Cenah saya mah ogah ngodok-ngodok itu. Aduh teman terserah. Sok wae. Silakan urusan jeung Allah. Usulinnya kumaha? Usuli nu mana? Hayang sholat nu mana? Contoh, kupingkan ya. Bukan kodi, tapi di tatik. Kupingkan. Ya.
Kalau misalkannya kita dengerin dulu, ini sebenarnya ini keburu gak ya ngebahas sholat ini, tapi ini ilmu bun. Sarwa ya gitu lah ilmu. Maghrib bisa boleh. Misalkannya saya lagi di perjalanan, di tengah jalan udah ada maghrib umpama, tapi pas saya lihat cancut ada keputihan. Keputihan itu najis mutawasito, ya kan? Dan mau turun kayaknya gelap gulita, belum ada rest area umpama, tidak ada rest area. Aduh, kayaknya nggak sholat, nggak mungkin, harus cebok dulu dan cancutnya harus dibuka karena ada keputihannya. Contoh, saya ini tujuannya mau ke Tasik, saya misalkan mau silaturahmi ke Tasik umpama, ke Tasik, ada saudara umpamanya di Tasik, maka sampein dulu aja ke Tasik. Dengerin dulu, saya orang Pandeglang, saya mau silaturahmi ke Tasik. Nah, dari Pandeglang ke Tasik itu sudah lebih dari 2 marhalah, jadi boleh dijamak ya, sholatnya boleh dikosron pula, diringkas ya kan. Misalkannya di tengah perjalanan maghrib, tapi saya karena kepicirit umpama, atau di celananya ada keputihan. Keputihan itu najis ya, tidak boleh pakai sholat, sholatnya jadi tidak sah. Keputihan itu najis. Jadi kalau misalkan cancut bunda ada keputihan, itu harus cebok dulu, cancutnya dibuka ketika sholat, cebok dan cancutnya harus dibuka ya. Nah, misalkan saya lihat cancut saya ada keputihan dan kayaknya nggak mungkin turun karena di tengah hutan umpama, contoh, aduh kayaknya ini keputihan deh, ini kayaknya nggak bisa, ini harus cari rest area belum ada ya kan, udahlah saya mau jamak takhir aja, nanti si maghrib ditarik ke isya. Saya orang Pandeglang, saya mau silaturahmi ke Tasik ya kan, sholat maghrib saya ketinggalan di jalan, berarti sholat maghrib saya rencananya mau ditarik ke isya. Nah, kalau saya nanti sampai ke Tasik itu maka boleh dijamak takhir. Kenapa? Karena kan Tasik itu tujuan saya, bukan tempat pulang. Nih, pahami ya, bukan tempat pulang saya. Nyampe nanti di Tasik, saya mandi, cebok, bebersih, ambil wudhu, baru boleh sholat. Berarti sholatnya sholat jamak takhir. Sholat maghribnya ditarik ke isya. Niat sholatnya, saya biasanya kalau ringkas, kalau lagi dalam perjalanan, bukan saja dijamak, tetapi langsung dikosron. Ya dijamak, ya dikosron. Kosron itu apa? Diringkes. Yang sholat yang bisa diringkes itu cuman 3 waktu, 1 duhur, asar, dan isya, yang dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maghrib tidak bisa diringkes, subuh tidak bisa diringkes, tidak bisa kita sholat maghrib diringkes jadi 1 rakaat setengah, gak bisa. Sholat subuh diringkes dari 2 rakaat menjadi 1 rakaat, itu tidak bisa. Yang bisa diringkes itu atau disebut dengan kosron itu sholatnya cuman ada 3 waktu, 1 duhur, asar, dan isya. Niatnya, ketika saya sudah sampai di Tasik, maka niat sholat yang pertama yaitu sholat isya dulu. Niatnya usolli fardhul isya'i rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an wa maksuran ma'al maghribi lillahi ta'ala. Jadi ini dalam artinya niat saya sholat isya 2 rakaat jamak ringkes nyandak maghrib fardu karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itu sholat isyanya saya ringkes menjadi 2 rakaat. Setelah saya salam, iqomah dulu. Setelah iqomah baru niat sholat yang kedua. Niat sholat yang keduanya sholat maghrib. Sholat maghribnya tidak bisa diringkas atau tidak bisa dikosron. Maka niatnya usolli fardul maghribi salasa rakaatib mustaqbilal kiblati majmu'an ma'al isya'i lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi sholat isyanya 2 rakaat, sholat maghribnya 3 rakaat. Di Tasik. Sekarang dibalik. Bagaimana kalau saya pulang dari Tasik ke Pandeglang? Woi, dengerin. Bagaimana kalau misalkannya saya pulang dari Tasik ke Pandeglang? Pandeglang kan rumah saya. Saya kan orang Pandeglang. Saya mau ke Tasik. Di tengah jalan, saya tidak sholat maghrib karena darurat. Nyampe ke Tasik, maka boleh saya melakukan jamak takhir. Sekarang kalau dibalik, saya mau pulang ke Pandeglang. Dari Tasik, saya di tengah perjalanan, udah adzan maghrib. Tidak memungkinkan saya untuk
misalkannya untuk istirahat karena masih di tengah hutan, lagi perumpamaan di jalan tol umpama, dan rest areanya jauh, udah keburu tiba waktu Isya umpama. Nah, kemudian nyampe di rumah saya, ingat nyampe di rumah saya, maka sholat yang maghrib tadi yang ketinggalan tidak bisa dijamak takhir karena sudah sampai di tempat rumah sendiri. Jadi laptop layar. Jadi sholat maghrib yang ketinggalannya diqodho. Jadi saya sholat isya dulu 4 rakaat dan tidak bisa diringkas juga kalau udah nyampe rumah, nggak bisa. Jadi saya sholat isya dulu 4 rakaat, baru nanti sholat maghrib 3 rakaat. Begitu. Sekarang kebiasaan yang Bunda lakukan ini adalah telok sholat di jalan, di jamak telok, jamak takdim ente, jamak takhir ente. Dengerin dulu. Bunda yang hadir di sini, misalkannya mau terbang, mau silaturahmi ke orang tuanya ada di luar kota, umpama. Dari rumah berangkat subuh habis sholat subuh. Nah, dengerin dulu. Hari sholat subuh mah enggak sholat subuh. Kemudian kan langsung ke bandara atau naik mobil dulu, langsung di pesawat. Untuk sholat manena? Duhur ketinggalan, asar ketinggalan, maghrib masih di jalan, nyampe ke tempat tujuan. Denger. Nyampe ke tempat tujuan, misalkannya ada di Palembang. Nyampe ke Palembang, nah Bunda baru mandi. Pertanyaan saya nanya dulu. Sholat Bunda yang ketinggalan duhur, asar, maghrib, isya. Jadi kudu kumaha eta? Dengerin dulu. Bunda dari rumah Bunda, terserah dari mana aja. Nah, terserah. Bunda dari rumah Bunda mau mudik ke Palembang. Ketinggalan waktu sholatnya, ada sholat duhur, asar, maghrib, isya ketinggalan. Nyampe di tempat pemudikan, di tempat keluarga, misalkannya jam 12 malam. Berarti kan itu waktu masuk isya ya Bunda ya. Berarti yang ketinggalannya maghrib, asar, dan duhur. Bagaimana Bunda cara sholatnya? Apakah ada yang apakah ada yang dijamak? Apakah kodo semua? Saya bertanya. Apakah ada yang dijamak? Apakah kodo semua? Saya bertanya. Sholatnya bagaimana? Ayo cepetan, kita ngaji, biar paham, biar ente ninggalkan sholat. Nah, sholat kodo semua. Ayo cepet. Bukan rumah Bunda ya, rumah tempat tujuan. Nah, misalkan rumah orang tua. Kodo semua cenah, kodo semua. Salah. Aing kumaha ngaji aing mah. Salah di mana? Yang harus dikodo semua kalau kita pulang dari mudik datang ke rumah, ketinggalan kita duhur, asar, maghrib, isya, maka nyampe rumah kita langsung taraweh, kodo kabeh, tidak ada jamak-jamakan. Tetapi kan ini makan kita dari rumah kitanya mau ke tempat tujuan, misalkannya saudara kita ada di Palembang, maka ketinggalan sholatnya duhur, asar, maghrib, isya, gimana cara sholatnya? Gerah aing mah gerahan. Ayo gerahan sholat aku mah cenah geus mengerti cenah cara sholatnya. Kumaha gerahan. Datang nyampe ke tempat tujuannya jam 12 malam. Duhur ke asar atuh teu bisa waktuna geus isya. Ayo geura jawab. Himeng henteu bisa. Lieur kana huntu can ngarti. Nah, kupingkeun. Emang lamun teu ngarti lieur kana huntu emang nage. Kupingkeun ya. Nih, dengerin. Bunda lagi di perjalanan, itu ketinggalan sholatnya 4. Duhur, asar, maghrib, isya. Nyampe di tempat saudara Bunda di Palembang, ini contoh, di Palembang, itu isya. Ya kan? Berarti sholatnya kayak gimana? Sholatnya berarti isya dengan maghrib boleh dijamak takhir. Karena isya itu bestian sama maghrib. Boleh dikosron. Jadi isyanya lakukan 2 rakaat,
usolli fardhul isya'i rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an wa maksuran ma'al maghribi lillahi ta'ala. Salat isyanya 2 rakaat. Kemudian setelah salat isya 2 rakaat salam, lakukan salat maghrib. Ini disebut isya dengan maghrib di jamak takhir. Ya kan? Salat maghribnya bagaimana? Salat maghribnya usolli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati majmu'an ma'al isya'i, karena tidak bisa dikosron. Maghrib tidak bisa dikosron. Arti kosron eta diringkes, tidak bisa. Jadi maghribnya 3 rakaat baik. 3 rakaat aja, ya kan? Nah, bagaimana dengan asar dengan duhurnya? Lah, yang ini diqodho. Paham? Ngerti nggak? Dia mah aing capek-capek nagan meni nyirik urat beheung. Ngerti tuh? Ngerti nggak? Entah, Umi aku mah kalau perjalanan juga nggak pernah sholat. Ngertinya? Ngertinya? Ngertos. Jadi kalau bunda dari rumah bunda, misalkannya mau silaturahmi mudik keluar kota atau pokoknya perjalanan yang lebih dari 2 marhalah 92 km. Ingat ya, jamak takdim, jamak takhir, kalau deket tidak bisa. Misalkannya saya di Pandeglang, saya silaturahmi ke Tangerang. Tangerang baru ada 80 km, nggak bisa. Belum memenuhi syarat. Jadi syarat bisanya di jamak itu harus 2 marhalah. Jauh, 92 km jaraknya. Lalir Umi, padahal aing ngajelaskeun sakitu jentrenanya, tapi eben tuh ngerti. Teu maca robi-sorodi heula sih. Ngerti tuh. Kupingkeun. Dengerin dulu. Dengekeun. Dengekeun. Lamun Bogor ka Banten ada. Bogor ka Banten mah 100 kilo lebih, bisa. Bunda orang Banten. Terima kasih Bunda Yulia. Aduh, Bunda I love you. Terima kasih Bunda. Di antara semua yang cinta kepada diriku cuman Bunda Yulia seorang. Tayuannya maut. Di antara yang hadir di sini cuma hanya mengongos saja. Yang lebih kepada diriku hanya Bunda Yulia doang. Love you. Malingping ke Tangerang nyampe, ada 2 marhalah. Terima kasih. Aku ditembak dengan cinta. Aduh. Terima kasih. Pokoknya kudu mengerti sampai paham. Iya teh ilmu atuh. Coba saya pantau dulu ya. Jeng. Bunda nu hadir di dia kalau dalam perjalanan sok telok salat maneh Badung. Ajung geus kitu, cara rafe awak datang ka imah tadi kodo-kodo acan. Pan teralier kana huntu. Janganlah dirimu begono. Allah sudah memberikan rukhsah. Allah sudah memberikan keringanan. Sok atuh pake ilmuna. Pantas ngaji jeung Umi cantik. Bun, saya bercanda ya. Bercanda Bun. Jangan sampai muntah Bunda ya. Soalnya ya, kalau ada orang yang tidak suka sama saya, kemudian saya ngomong, jangan begitu pada yang cantik ini, itu biasanya muntah. Jangan muntah. Bercanda Bun. Aduh, engdir kena huntu. Ngerti tuh. Mengerti tuh. Ya, kupingkeun. Misalkannya, dengerin dulu. Terima kasih Bunda, love you tuh. Emang gelis. Bercanda Bun, saya bercanda. Non sebabna so Bunda calalengap bae. Buru di jalan, di rumah getelok atau eta mah bahaya Bunda. Kupingkeunnya. Kalau Bunda dari rumah Bunda ceritanya ziarah ke Kudus. Dari rumah Bunda, misalkannya rumahnya di Banten. Mau ziarah ke Kudus, jeng. Kan lebih dari 2 marhalah, ketinggalan. Sholat subuh henteu karena berangkatnya jam 12 malam.
Sholat subuh enggak, sholat duhur enggak, sholat asar enggak, nyampe ke Kudus maghrib. Bagaimana sholat yang ketinggalan ini? Ayo cepat jelaskan. Bunda ziarah dari rumah bunda ke Kudus umpama, tapi bunda rumahnya jauh sehingga itu ada 2 marhalah. Umpama lagi contoh, bunda mau ziarah ke Kudus, berangkatnya jam 12 malam. Tapi bunda sholat subuh di tengah jalan. Sholat subuh enggak, sholat duhur enggak, sholat asar enggak, maghrib baru nyampe di Kudus. Berarti bunda ketinggalan 3 sholat. 3 sholat asar, duhur, dan subuh. Bagaimana sholatnya? Cepetan. Cepetan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka sholatnya dikodok semuanya. Kok bisa dikode semuanya? Karena asar dengan duhur udah ketinggalan. Nyampe ke Kudusnya itu waktu maghrib, ya kan? Tidak akan mungkin sesolat maghrib sholat asar ditarik-tarik mau dijamak dengan si maghrib, itu tidak redo. Gak mauan. Karena besti sholat asar itu bestinya dengan duhur. Sholat maghrib dan sholat isya itu udah bestiannya maghrib dengan isya. Bagaimana bunda melakukan sholatnya? Dengerin dulu. Dari rumah bunda mau ziarah ke sebuah tempat, dan itu sudah melebihi 2 marhalah, jadi boleh dijamak. Bunda ketinggalan sholat subuh, ketinggalan sholat duhur, ketinggalan sholat asar. Nyampe di tempat tujuan itu bunda maghrib. Bagaimana sholatnya? Jelaskan. Jelaskan sama saya. Saya bertanya. Kan tadi udah paham. Ayo cepetan. Berarti bunda ketinggalan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Maghrib bunda nyampe ke tempat tujuan. Sholatnya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Maghrib nyampe tempat tujuan. Sholatnya bagaimana? Ambil ruhsohnya, ambil hadiahnya. Bagaimana sholatnya? Oke. Dengerin dulu, yang ketinggalan asar, duhur, subuh itu semuanya dikodok. Itu semuanya dikodok. Tetapi kan kita datang di tempat tujuannya kan maghrib. Nah, si sholat isanya tarik ke maghrib. Namanya sholat jamak. Sholat jamak. Jamak. Sholat jamak apa? Waktu isya ditarik ke maghrib. Sholat jamak takdim. Jadi sholatnya bagaimana? Sholat maghrib dulu 3 rakaat, ditarik sholat isya ke maghrib 2 rakaat, kita langsung kosron ya, diringkas si isanya. Kemudian yang ketinggalannya asar, duhur, subuh itu dikodok. Dikodok tidak bisa diringkas. Jadi sholat asar nanti 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Udah berapa tuh? 10, ya kan? Sholat maghrib 3 rakaat. Jadi seberapa? 10 jung 13. Kemudian isanya 2 rakaat, dijamak takhir, ya kan? Jadi seberapa? 15. Nah, taraweh mana? Taraweh. Ya kan? Nah, begitu. Paham tak? Mengerti kan? Kalau tentang masalah jamak takdim, jamak takhir, semua orang juga paham. Tapi mun praktek liar kan huntu mana? Liar. Cenah urang mah sudah di tempat tujuan. Aku mau sholat jamak. Ayo kumanena dohor, asar, maghrib bisa dijamakan kabeh. Itu bisa. Jadi sholat jamak itu dilakukan di waktu-waktunya. Itunya, waktu mengkodonya langsung atau sesuatunya, nggak usah langsung seketika. Sholat maghrib 3 rakaat, tarik sholat isanya sekalian di kosron 2 rakaat, habis salam iqomah dulu ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar sampai beres, harus iqomat dulu ya, harus qomat dulu, sunnah, qomat dulu, sebelum sholat itu harus qomat dulu. Nah setelah itu baru sholat asarnya 4 rakaat, nanti salam, qomat lagi, sholat duhur 4 rakaat, salam, qomat lagi, sholat subuh 2 rakaat, begitu ya kan? Jadi sholat yang dikodok jadi 3 waktu, asar, duhur, subuh. Maghrib dan isanya jamak takdim, ditarik atas si isya karena maghrib. Nah, itu ya.
niatnya. Niat sholat maghribnya, ketika nih ada kasus seperti ini, maka niat sholat maghribnya usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqo bilal kiblati majmu'an ma'al isya'i lillahi ta'ala. Allahu akbar. 3 rakaat. Setelah salam, qomat lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya masalah ya al falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sendiri aja. Salat lagi. Mau narik waktu Isya ditarik ke maghrib. Plus mau dikosron dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Niatnya usolli fardul isya'i rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an wa maksuron ma'al maghribi lillahi ta'ala. Jadi niat sholat Isya 2 rakaat jamak ringkas sareng maghrib lillahi ta'ala. Allahu akbar. 2 rakaat. Udah selesai. Yang ketinggalan bagaimana asar dan duhur qodho? Sholat kodok nanti bunda nih, nanti pas yang lain ribut mau pas adzan Isya pada ribut, sholat kita mah udah selesai. Ayo sholat Isya tadi udah dijamak takdim, waktu Isyanya ditarik ke maghrib gitu. Ngona paham nih, sholat jamak itu adalah sholat yang Allah berikan sebagai hadiah untuk mempermudah gitunya. Ngerti tuh? Ngerti tuh? Di sebelah mana nulir? Di sebelah mana nulis segitu jelas nanti belakang. Dengarkan wahai yang hadir di sini semua. Itu tentang masalah sholat, niat jamak takhir, niat jamak takdim, niat jamak takdim kosron, niat jamak takdim kosron, itu semuanya sudah dibikin fiti di saya. Cari di situ ada niatnya. Soalnya kalaupun saya sekarang jelaskan, tetap saja lupa. Belum terepoh mana dijelaskan ke orangnya tetap poho. Contoh niat sholat jamak takdim ieunya narik waktu asar ke duhur diringkes dua-duana, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Niatna kupingkeun usolli fardhu dhuhri rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an wa maksuron ma'al asri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat duhurnya 2 rakaat jamak ringkes narik asar, namanya jamak takdim. Kemudian setelah 2 rakaat langsung iqomah lagi atau qomat lagi, lakukan sholat yang asarnya usolli fardul asri rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an ma'al zuhri, nasib alif lam samsiah, ma'al zuhri lain ma'al duhrinya, ma'al zuhri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu. Bisa? Ente ulangi. Eta lamun diulang-ulang ku saya bun sampai engke datang ke maghrib tetap poho di poho deui. Makanya saya bikin fiti. Udah cari PC ngaji jeung nini apalagi di kepalanya banyak di sini yang dipikirkan, ada mikirin duit, mikirin hutang, mikirin suami, mikirin anak. Emang dikiranya ngajinya langsung paham dan mengerti? Iya, ketika dijelaskan mengerti. Kayak lamun geus-gesan poho geus dituna lieur kan huntu. Gitu ya. Aslina emangnya aku mah tuh geus para recat. Kenapa itu bunda suka cepat lupa? Karena ototnya sudah banyak yang pecat, putus. Putus kenapa? Melahirkan. Putus. Ketika seorang wanita melahirkan itu otot-otot yang putus itu ada berapa ratus gitu bun. Para regat putus. Jadi poho. Ngajin apa poho. Itunya. Yang ada di sini yang belum di follow silakan follow. Aduh aing mau keburu dikiri dak aing. Yuh, yang belum di follow silakan follow. Nanti cari niat ya. Nanti cari niat.
barho, bubar poho. Tapi anehnya kepada bunda-bunda ini, lamun tatanggana atau babaturan boga hutang teu poho-poho. Aneh. Lamun masalah ngaji dijelaskan, beres ngaji poho. Tapi kalau tetangga atau temannya punya hutang ke dia, itu poho-poho, bingung tak? Satu lagi, ketika suaminya mengkhianati cinta, eta tidak poho, kan liar. Aduh, kamu bab ngaji, poho. Bab ngaji, poho. Gitu, itu kan? Lah, atuh, kok gitunya? Tuh, tanya baik kan diri sorangan. Tanya baik kan diri sorangan. Kadang-kadang dirimu suka melupakan kebaikan orang. Ari kandungannya nyeri hati mah inget aja yang berbuat baik banyakan orang dipohokan sama dirimu, tapi tatangga anu ngejereun kana hati ngan saurang ge inget bae asana di bawah pae inget bae. Gitu sanes. Uhun cenah ngaku bae lah, geus ngaku bae tidak akan mungkin bisa berdusta. Aduh, Bun, udah dohor ya nya, kamu udah orang dikira lah. Bun, yang belum di follow silakan follow, kita berteman. Ngaji. Iya mah masalah percintaan baik, bab sholat teu paham-paham, bir pan kana huntu. Aduh, ada yang mencintaiku kembali. Terima kasih Bunda Yufiro. Yufiko, terima kasih. Dirimu mencintaiku, aku pun mencintaimu. Mudah-mudahan Bunda sehat walafiatnya. Bisa kitunya, atuh mohon geus diritun. Ayo urang dikir heulanya Bun. Kayak Bunda lamun teu paham keneh, tanyakeun di belah mana apa teu pahamna. Pokoknya Bunda ngaji kudu sampai paham. Rugi Bunda teu ngaji teu paham-paham, geus sabaraha taun ngiluan jeung saya. Masa bab nugi bete inget-inget teu paham-paham. Sedih aing. Sedih aku ngaji geus bertahun-tahun nu ieu teu paham-paham. Lieur kan untuk. Urang dikir heulanya. Urang dikir heula. Dikir. Kunaon kitu urang supaya dikir? Bun. Dikir itu adalah makanan rohani kita. Kita itu yang dipikirkan itu tentang masalah perut kita saja. Mikiran nasi, kayak mau lihat DVD-nya, iya. Mikiran makanan, besok makan sama apa, itu nu dipikiran wae. Tetapi masalah makanan rohani kadang-kadang kita suka melupakan. Salah satu makanan rohani kita itu adalah dengan zikrullah. Dikir ka Gusti Allah, tong dikosongkeun hatena. Sing saha jalma anu hirup di alam dunia anu tara dikir jeung hatena poho ka Gusti Allah, sesungguhna manehna eta paeh. Hirup jasadna sesungguhna paeh, berarti manehna termasuk bobongkong. Tuh bobongkong. Tidak. Berarti bebongkong. Hakikatnya memang seperti itu. Siapa saja orang yang hatinya tidak mengingat Allah dan tidak pernah zikir kepada Allah, sesungguhnya orang itu mati.